Tolonglah. Ya, seperti biasa kita akan laksanakan kuliah 2, yang mana hari ini kuliah 2-nya akan diisi sama Ibu Sally. Mohon semuanya diarahkan mulutnya untuk ya, jangan dipakai untuk ya. Ntar cari-cari nih anak yang buat nyatet nama-namanya ya, biar ini untuk Ibu Sally, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Kedua, salawat serta salam ditujukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menikmati zaman yang sudah modern ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDKI Jatibaya, yang terhormat guru dan staf karyawannya, dan tak lupa anak-anakku yang ibu banggakan. Hari ini kuliah 2-nya akan membahas tentang akhlak terhadap teman. Akhlak terhadap teman ya, karena kita itu bakalan selalu memiliki teman. Oke, dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin adalah saudara. Semuanya adalah saudara. Kebiasaan yang ada terjadi pastinya di lingkungan sekolah itu kalau tidak jauh dari pembuli ya. Makanya mungkin menurut kalian yang ledek-ledekan orang tua itu dianggapnya sepele, tapi ternyata membekas di hati orang yang diledekin sama kalian. Nah, itu tidaklah mudah. Oke, yang pertama, akhlak terhadap teman yang pertama adalah memberi saran apabila bertemu. Bukan kalau ketemu, woi pengen mandi, woi pengen mandi. Bukan, tapi memberi salam, karena di dalam salam itu ada doa yang akan kalian dapatkan. Tuh ya. Yang kedua, saling mendoakan apabila temannya bersin. Ada temannya lagi bersin, bukan ngetawain karena lucu ya, bukan, tapi mendoakan atau memberi alhamdulillah atau yarhamukallah. Tuh yang kedua. Yang ketiga, tawadu dan tidak sombong terhadap saudara. Ya kalau bahasa sekarangnya sih sok pamer gitu ya, kalau bahasa sekarangnya. Jadi apapun yang kalian punya dan teman kalian tidak punya, ya nggak usah lah ya disombongin. Kecuali sama bestie sendiri ya, mungkin sudah biasa bercandaannya kayak gitu. Kayak contohnya punya sepatu baru, seperti aneh mungkin itu sama bestinya ya, mungkin bisa kali ya. Jadi terhadap teman itu tidaklah boleh saling menyombongkan diri. Apalagi dalam keunggulannya, yaitu harus tawadu, ya udah diam aja. Syukurin apa yang kalian punya, kelebihan apa yang kalian punya itu disyukurin saja. Yang keempat, lemah lembut dan kasih sayang. Sama teman itu ngomongnya nggak usah keras atau kasar, harus dengan yang lemah lembut, harus dengan yang pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak. Pengen disiram, jajan dulu ya, nggak usah pakai teriak-teriak kayak gitu. Kalau mau ngobrol sama temennya, deketin orangnya, deketin ya. Jadi jangan dari jauh teriak-teriak, terus ngomongnya keras-keras, nggak usah. Deketin dulu, nyamperin orangnya, barulah ngomong
yang secara lembut. Yang kelima, tidak mendiamkan lebih dari 3 hari. Ini biasanya terjadi kalau kaum cewek nih, kalau musuhan ya, sampai 3 hari diem-dieman, pisu-pisuan, apalagi sampai bikin status. Nah, apa sih bikin status kayak gitu tuh? Ada lagi yang nyindir, dunia anak manusia jadi gak pamer. Biasanya terjadi di kaum perempuan. Kalau lagi musuhan tuh kayak gitu. Ada padahal udah bestian tapi musuhan sampai 3 hari, itu lebih dari 3 hari itu tidaklah baik. Yang keenam, memberi nasihat apabila diminta. Contohnya, teman kamu punya masalah tapi nggak minta nasihat dari kamu, ya udah kamu mending diem, dengerin apa yang dia rasain. Kecuali teman kamunya bilang, gimana ya biar kayak gini, barulah kalian kasih nasihat terhadap teman kalian. Nasihatnya yang baik, bukan malah menjerumuskan yang tidak baik. Ada kok teman yang selalu menasehatinya hal yang tidak baik, ada. Tapi ada juga teman yang memberikan nasihatnya yang baik. Makanya kalian harus memilah dan memilih teman yang baik. Selanjutnya, bersemangat dalam tolong menolong. Bersemangat dalam tolong menolong, bukan kalian nolongin teman tapi ada maksudnya. Contohnya, kalian di hari ini menolong teman kalian yang lagi kesusahan. Minggu depannya kalian kesusahan. Wah ya kita kesusahan, saya kasih nolong nih. Mau aja tolongin mani. Nah itulah berarti kalian memiliki hal yang lainnya waktu menolong teman kalian sendiri. Yang ke-8, menutup aib saudaranya atau temannya. Kan ada tuh yang kalau udah bestian, kalau ngomonginnya udah saling terbuka aja. Jadi baik buruknya diceritain sama bestinya. Ternyata musuhan 3 hari. Yang satunya buka aib temennya, yang satunya buka aib temennya. Nah itulah jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun lagi musuhan, ya udah harusnya saling segera memaafkan, saling memaafkan, bukan malah membuka aib teman masing-masing. Yang ke-9, tidak seudon atau berburuk sangka. Tidak seudon ya, jangan seudon. Contohnya nih di kelasnya ada kehilangan sesuatu. Nah kalian saling tuduh-menuduh, bu, itu bu. Tidak boleh saling seudon atau berburuk sangka. Siapa tahu bukan dia, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau belum tahu ada buktinya, nggak usah menuduh yang lainnya atau berburuk sangka. Yang ke-10, berkata yang baik dan saling memaafkan. Berkata yang baik dan saling memaafkan. Sama teman itu harus berkatanya yang baik. Kalau mau pertemanannya langgeng, ya berkatanya harus yang baik dan saling memaafkan yang tadi awal lagi itu. Jadi jangan sampai terjadi musuhan sampai 3 hari itu, sampai saling diem-dieman sampai 3 hari itu. Ya itu biasanya terjadi di kalangan perempuan ya. Kalau laki-laki sih percaya ya paling sebentaran udah balikan lagi ke laki-laki. Yang terakhir, menjenguk dan mendoakan ketika temannya sedang sakit. Nah itu ya, bukan lagi sakit malah dari Aisyah aku bisa lah, aku mungkin dia masih kayak gitu ke temannya. Harusnya mendoakan teman yang sedang sakit atau menjenguknya kalau ada waktu. Atau udah 3 hari nih di kelas, boleh gak sih nengokin temennya yang udah 3 hari gak masuk? Boleh dong. Malah justru kalau ditengokin mungkin bisa semangat lagi buat sembuhnya. Nah itulah tadi bagaimana akhlak terhadap teman kalian sendiri. Jadi apa yang ibu sampaikan silahkan diterapkan atau diamalkan lah. Selagi mumpung masih ada temannya sendiri, jangan sampai udah musuhan, udah lama. Nanti kalau udah asik tuh nggak enak banget kalau ketemu di jalan tuh. Ya contohnya misalnya nih, kalian tuh waktu SD bestie banget nih, ternyata SMP sekolahnya pisah. Kalau ketemu pasti ada rasa canggungnya kalau dulu pernah ada masalah. Makanya manfaatkan waktu bersama teman kalian sebaik mungkin. Apalagi kelas 6 sekarang. Nanti keluar lulus pasti ada
ada yang di SMP 1, SMP 3, atau di SMP manapun. Mumpung sekarang masih bersama, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Bikinlah kenangan yang baik, bukan kenangan yang buruk. Apalagi melakukan hal-hal yang buruk. Apalagi kenangan nanti di sekolah ini yang akan kalian tinggalkan itu kenangan yang tidak baik. Jadi bikinlah kenangan yang baik mungkin terhadap teman kalian dan sekolah. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Suli yang sudah menyampaikan nasihat kepada sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, ya, mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah, ya, yang dikirimkan video untuk YouTube orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga kepada video ditaruh YouTube, para pahlawan, ya, yang dimasukin di YouTube. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, anak-anak, untuk memperingati pada hari pramuka nanti di sama Pak Ibu. Untuk besok hari Sabtu, ya, besok hari Sabtu dijemput jam 9. Ya, jangan sampai lupa nanti orang tuanya jemputnya jam 1. Apa? Ya, sekali lagi, ya, besok dijemput sama orang tua yang dijemput nih. Ya, beritahu jam 9. Ya, nah, itu saja. Ya, habis. Anak-anak, nanti pramuka ini cuaca karena kalau hujan jangan masih taman membuat musik perebutan kelas 3 perempuan kelas 6 perjalanan. Lagi sih. Jangan lupa yang bawa sepeda diambil yang bawa sepeda. Cek.